Lagi-lagi ini terjadi, sebuah truk pengangkut logistik mengalami kecelakaan dan alih-alih ditolong justru dijarah oleh sejumlah oknum warga. Kejadian ini udah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan yang bikin sedih, kasus menjarah ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Fenomena kayak gini bukan cuma soal hukum tapi juga soal nurani. Tapi menariknya ada kabar yang kontras banget. Baru-baru ini Indonesia dinobatkan sebagai negara paling sejahtera di dunia, bahkan mengungguli Jepang dan Amerika. Penilaiannya bukan soal kekayaan tapi soal hubungan sosial, rasa makna hidup, karakter prososial, dan spiritualitas. Riset ini sah, valid, dan berbasis data. Tapi ketika kita lihat kenyataan di lapangan, dari penjarahan, kasus korupsi, sampai fenomena lain, ya gimana ya? Tapi ayo kita jadikan ini pembelajaran. Mari kita refleksi. Dulu kita dikenal dengan gotong royong. Sekarang individualisme lumayan kuat. Kita ambil contoh yang relate untuk individualisme. Hidup berdampingan bertahun-tahun tapi tidak saling kenal. Menjarah truk terguling, mengambil bantuan sosial lebih dari haknya, atau pura-pura terdampak agar dapat kompensasi. Dan ini contoh yang relate ya. Tapi perlu digarisbawahi, gak semua orang kayak gitu. Masih banyak masyarakat yang peduli, yang nolong tanpa pamrih, bahkan tanpa viral. Kita sebut yang negatif ini oknum ya. Indonesia disebut religius dan itu benar. Tapi religiusitas tanpa empati sosial itu gak boleh juga. Ibadah itu penting tapi tanggung jawab ke sesama manusia juga bagian dari perintah agama. Kita harus jujur. Sekarang korupsi, judol, dan lain-lain masih jadi masalah. Dan survei Microsoft pun pernah menempatkan netizen Indonesia sebagai salah satu netizen yang paling tidak sopan. Itu bukan label mutlak, tapi alarm untuk kita introspeksi diri. Terus apa yang bisa kita lakuin? Pertama, tanamkan pendidikan moral sejak dini. Ajarkan empati bukan cuma hafalan. Kedua, manfaatkan media sosial buat edukasi. Yang ketiga, hidupkan lagi komunitas. Saling bantu, bukan berarti harus besar. Cukup mulai dari sekitar kita. Dan yang terakhir, refleksi. Kalau kita bangga sebagai bangsa religius, maka kita juga harus bisa jadi bangsa yang saling menjaga. Dan fenomena kayak gini jangan sampai terjadi lagi. Paham gak kalian? Sekarang menurut kalian gimana? Mari kita sharing pemikiran.